Kalau setiap malam Ramadan kita bangun, kita buat ibadah tarawih sampai akhirnya, nah, confirm dapat malam Lailatul Qadar. Kita rasa, kita tak rasa. Tanazzalul malaika, malaikat akan turun banyak sekali. Ada orang-orang tertentu yang dianugerahkan oleh Allah untuk diziarahi khas oleh Jibril. Alangkah ruginya kalau orang malam-malam Ramadan patutnya cari malam Lailatul Qadar, dia pergi happy birthday, wa'illa dia pergi ngopi. Kan ada 11 bulan kita tuh pergi ngopi ke, tengok bola sepak ke, tengok malam Lailatul Qadar ni cari. Lalu bagaimana kaitan dengan nuzulul Quran pada 17 Ramadan dengan malam Lailatul Qadar yang baginda Rasulullah SAW suruh kita untuk mencarinya di 10 terakhir bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada hari-hari yang ganjil. Baik di hari yang genap atau ganjil di 10 hari Ramadan, itu sudah lepas daripada 17 Ramadan. Jadi Lailatul Qadar ini ada di mana? Taharrau Lailatul Qadar fi 10 al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dan pada ganjilnya akad lebih utama. Walau bagaimanapun ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar ini tidak tetap di satu waktu. Dia boleh berpindah-pindah di hari dan malam yang ganjil Ramadan. Dia boleh juga berlaku pada yang genap di 10 terakhir, atau dia boleh berlaku di hari malam pertama Ramadan. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad lebih cenderung untuk mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu boleh berlaku walaupun bukan pada 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi macam mana kita nak pastikan kita dapat malam Lailatul Qadar atau tidak? Kalau setiap malam Ramadan kita bangun, kita buat ibadah tarawih sampai akhirnya, nah, confirm dapat malam Lailatul Qadar. Kita rasa, kita tak rasa. Sebabnya pastinya Ramadan ada pada setiap malam atau pada bahagian malam sepanjang bulan Ramadan. Jadi ulama mengatakan bahwasanya, atau pendapat yang kedua mengatakan katanya bulan malam Lailatul Qadar ini ada pada waktu yang ditetapkan. Yaitu ada mengatakan 27, ada mengatakan 29. Falhasil ulama yang yang lebih banyak untuk mengatakan kalau Lailatul Qadar itu tidak tetap di satu waktu. Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Katanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Subhanallah, 3 kali diulang oleh Allah kalimat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali. Dan Allah tidak mengulang sesuatu ini sampai 3 kali, melainkan message-nya terlalu besar untuk disampaikan kepada manusia tentang malam Lailatul Qadar. Alangkah ruginya kalau orang malam-malam Ramadan patutnya cari malam Lailatul Qadar, dia pergi happy birthday, wa'illa dia pergi ngopi. Kan ada 11 bulan kita tuh pergi ngopi ke, tengok bola sepak ke, wa'illa tengok malam Lailatul Qadar ni cari Lailatul Qadar Ramadan, cari malam Lailatul Qadarnya. Peluang dia bukan ada di bulan Syawal, bulan yang lain. Malam Lailatul Qadar ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad dengan keberkatan Nabi Muhammad, dengan diberikan oleh Allah pahala yang didapat oleh mereka dengan ibadah yang singkat, tapi pahalanya adalah sama dengan pahala orang yang beribadah selama 83 tahun. Bukan itu, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
Kalau malaikat turun, tanazzalul, dalam sebutan yang mengikut kaidahnya, tatanazzal al malaikah, yakni malaikat turun banyak. Tanazzalul malaikah, tatanazzal lil kathrah, banyak malaikat yang turun, sampai dikatakan malaikat yang turun lebih banyak daripada jumlah dedaunan yang ada di atas muka bumi. Terlalu pack bumi dengan turunnya malaikat. Lesh, untuk apa malaikat turun? Yang disuruh beribadah manusia, yang dikasih malam Lailatul Qadar manusia. Lah malaikat turun pasal apa? Malaikat bukan datang untuk tarawih dengan kita. Nak cari berkat yang Allah kasih kepada manusia, malaikat pun turun. Nak ucap tahniah, nak berkongsi berkat, nak bagi tahu betapa besarnya pemberian Allah, sehingga makhluk suci yang namanya malaikat bertugas di langit turun untuk mencari keberkatan tersebut. Allah, sebaik-baik yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang diberikan kepada kita. Falhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsik. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbi lakal hamdu ya Rabb. Tanazzalul malaika, malaikat akan turun banyak sekali. Waruhu, dan Jibril. Jibril kan juga malaikat. Kenapa disebutkan asing? Tanazzalul malaika, malaikat turun. Jibril, Mikail, Israfil, semua. Munkar, Nakir, Ragib, Atid, semua turun. Semua turun. Tanazzalul malaika. Tapi secara khusus disebutkan Jibril, karena ada orang-orang tertentu yang dianugerahkan oleh Allah untuk diziarahi khas oleh Jibril. Yang didatangi oleh Jibril lain dengan yang didatangi oleh malaikat yang lain, walaupun sama-sama malaikat. Allah asingkan antara malaikat dengan Jibril, walaupun Jibril bagian daripada malaikat, untuk mengasingkan orang-orang yang didatangi oleh Jibril, beza dengan orang-orang yang didatangi oleh malaikat selain daripada Jibril. Tergantung siapa dia. Paham tuh? Katanya orang yang didatangi oleh Jibril, maka dia akan yariqu qalbuh, hatinya akan menjadi luluh, lembut. Jadi malam itu dia menangis, malam itu dia tersentuh, malam itu dia insaf. Faham dong? Tanazzulul malaikatu ruh fiha bi'idzni rabbihim, mereka itu turun dengan izin daripada Tuhan mereka, min fi kulli amr, yakni datangnya para malaikat ke atas muka bumi ini pada malam Lailatul Qadar untuk meraihkan malam itu bersama dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Turunnya mereka adalah dengan perintah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Malaikat mengucapkan salam kepada semua yang pada malam itu sedang beribadah kepada Allah sampailah terbit waktu fajar. Disitulah malaikat mula naik ke atas. Setelah adanya salat subuh ini dilaksanakan, atau waktu subuh sudah dikumandangkan, mulailah malaikat pada naik ke atas, karena malam Lailatul Qadar hanya adanya di waktu malam. Malam berakhir dengan terbit fajar. Bila terbit fajar, malaikat mula kembali. Oleh hal dikatakan kalau malam Lailatul Qadar pada keesokan harinya matahari terbit itu putih, langit itu akan bersih dan tidak panas. Nampak jelas mataharinya, tidak panas, disebabkan oleh karena malaikat sedang naik banyak. Jadi cahaya matahari itu tidak terasa dengan keberadaan ramainya malaikat yang sedang kembali ke langit untuk menjalankan tugasnya.
Fahim tum? Salamun hiya hatta matla'il fajr, sehingga orang yang i'tikaf di masjid, wala orang yang dia salat berjamaah, yang qiyamul lail, mereka mendapat perhatian daripada malaikat itu untuk diucapkan salam kepada mereka. Hadza qala Sayyidah Aisyah mengatakan, Rasulullah, kalau saya nampak malam Lailatul Qadar, apa patut saya baca? Katanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita malam Lailatul Qadar, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan penghargaan dan kebaikan yang baik kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebab kepada kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang singkat ini berbandingkan orang-orang terdahulu dengan anugerah malam Lailatul Qadar yang memberikan tambahan umur yang panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk mengisi umur dengan kebaikan insyaallah, dan penghujung yang baik dan selamat, husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Ramadan yang akan datang dan yang akan datang, sehingga kita tidak diharamkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita ada beberapa hari lagi Ramadan, gunakan semaksimum mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila balik ke rumah masing-masing, jangan sibuk dengan handphone, dengan internet, dengan lain-lain, bazar, nak cari banyak masa untuk hari raya, baju raya, faham tum?